ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوان والأخوات في الله أعزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat jamaah salat maghrib Masjid Jami' An-Nur Kasagoya dan juga para pemirsa yang mengikuti kajian kita melalui Zoom. Alhamdulillah kita bersyukur kepadanya malam ini 9 Rabiul Awal 1443 Hijriah bertepatan juga dengan tanggal 15 Oktober 2021 bi'aunillahi wa taufiqihi dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan di majlis ilmu syar'i yang dimana kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ana memutuskan untuk kita melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan arkanul iman, ya, rukun iman yang 6. Karena ini pembahasan yang amat sangat penting, ya, sehingga sangat sayang tentunya kalau kita lewatkan pembahasan yang seharusnya benar-benar kita mendalaminya. Bicara pokok-pokok agama, kita dari kecil sudah menghafal, sudah akrab terkait dengan rukun Islam, rukun iman dan sebagainya. Dan kita menghafalnya, ya. Nah, bicara rukun Islam itu hal yang penting juga. Namun demikian ketika salah satu rukun tersebut tidak tertunaikan, itu enggak otomatis kemudian seorang sampai punya konsekuensi kafir. Ya. Berbeda dengan rukun iman. Misal dalam rukun Islam, haji wajib, akan tetapi kewajibannya tidak dibebankan kepada setiap muslim. Ya. Tidak kepada setiap muslim atau muslimah, kecuali telah memenuhi persyaratan mereka masuk kategori memiliki al-istita'ah. Ya, kemampuan dari sisi finansial, fisik yang sehat. Untuk wanita ditambah dengan syarat satu lagi apa? Adanya mahram, dzu mahramin. Adanya mahram yang mendampinginya. Nah, kemudian zakat ini wajib juga. Namun ternyata tidak kepada setiap muslim, ya, ditetapkan kewajiban ini untuk dia laksanakan atau dia tunaikan. Hanya kepada orang-orang yang memiliki kelebihan harta yang sampai pada batasan nisab minimal, ya, dan kemudian berlalu 1 haul, ya, jatuh tempo 1 tahun, hartanya minimal sama, ya, dengan batasan nisab yang para ulama fikih menjelaskan senilai 85 gram emas itu minimal. Lebih tentu, ya, wajib untuk dikeluarkan. Ya, minimal segitu aja itu udah wajib. Tapi enggak langsung dikeluarkan. Berlalu 1 tahun, maka ketika nilainya sama apalagi lebih, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Kewajiban ini pun tidak kepada setiap muslim. Ya. Nah, namun berbeda dengan rukun iman yang 6. Ya. Kita harus yakini, imani. Tidak boleh secara parsial, tapi harus secara menyeluruh. Satu saja diingkari bisa menjadikan seorang itu kufur. Ya, permasalahan takdir, Anda nggak percaya takdir, Ustaz? Apalagi di musim kayak begini serba nggak pasti deh. Anda pokoknya mau menunjukkan eksistensi Anda nih dengan usaha keras Anda. Jadi Anda ingkari takdir, hati-hati. Bisa-bisa jatuh kepada
ya, atau masuk kita kepada kelompok orang-orang yang disebut dengan ya akidahnya apa? Qadariyah. Na'udzubillah. Yang Abdullah ibn Umar berlepas diri dari orang-orang yang seperti ini. Ya. Naam. Atau mengingkari terjadinya hari kiamat. Pembahasan tentang beriman kepada hari akhir ini pembahasan yang panjang, jemaah. Yang meliputi perkara yang mengawalinya, di antaranya adalah kematian dulu tuh, fase alam akhirat. Diawali kematian, kemudian nanti terjadi kiamat, ya, dikumpulkan di mahsyar. Kemudian melalui fase ditimbang amal, kemudian hisab, melintasi sirat, dan kami persingkat endingnya surga atau neraka. Nah, ketika seorang mengingkari tentang perkara ini, menjadikan orang ini akan bisa kafir, jemaah. Begitu juga rukun-rukun yang lain. Jadi 6 rukun ini memang harus kita benar-benar ilmui agar kita tidak jatuh kepada kesalahan yang pada akhirnya ya salah satu di antara 6 rukun ini mudah-mudahan semua benar-benar kita imani dan kita yakini. Taib. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun ketiga yang akan kita kaji pada malam hari ini yaitu berkaitan dengan al-imanu bi kitabillah. Ya, beriman kepada kitab-kitab Allah. Taib. Yang pertama, apa sih urgensi atau pentingnya kita mengimani kitab-kitab Allah? Ya. Yang pertama adalah iman kepada kitab-kitab Allah ini termasuk bagian dari rukun iman yang 6. Dan ini pondasi, jemaah. Rukun iman yang 6 jika diibaratkan pada sebuah pohon dalam bentuk yang sempurna, dia mengambil posisi akar. Ya, akar yang menghujam. 6 poin ini merupakan pondasi yang menentukan nanti batangnya, kemudian cabang-cabang dan daun-daunnya, atau jika ada buah, ya buahnya juga termasuk, ya itu bisa berdiri dengan kokoh. Jika pondasinya rapuh, maka batang, ranting-ranting dan sebagainya tidak akan bisa berdiri dengan kokoh. Ya, nah di antaranya beriman kepada kitab-kitab Allah, kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada para rasulnya. Makanya pentingnya kita belajar tentang ya rukun iman yang ketiga ini, beriman kepada kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan. Alasannya yang pertama adalah karena dia merupakan bagian dari rukun iman. Yang kedua, ini bagian dari perintah Allah, jemaah. Ya, kalau bicara perintah maka tuntutannya kepada kita adalah untuk mengamalkannya. Ya. Dan ini sesuai dengan surah Asy-Syura. Ya, dalilnya ada di dalam surah Asy-Syura ayat ke-15. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan katakanlah ya Muhammad, aku beriman kepada apa-apa yang Allah turunkan dari kitab sucinya. Masya Allah. Ya, jadi Rasul sendiri pun diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan. Nah, begitu pula ada di dalam surah An-Nisa ayat ke-136. Ya, ini dalil penguat urgensi yang kedua bahwasanya kenapa kita perlu mempelajari dan mengimani tentang rukun iman, ya beriman kepada kitab suci. Ya, karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, An-Nisa 136. Ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Kita kalau baca ayat suci Al-Qur'an kemudian Allah ya menyampaikan dengan kalimat yang seperti ini, wahai orang-orang yang beriman. Allah sapa hamba-hambanya yang beriman. Para ulama tafsir menjelaskan, siap-siap. Biasanya ada hal penting yang Allah akan sampaikan. Apakah itu berupa perintah? Berarti tuntutannya adalah kita harus mengerjakannya. Atau juga ya berupa larangan. Atau ada penekanan tentang apa yang Allah sampaikan yang wajib diimani.
Nah, dalam ayat ini Allah firmankan, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan juga Rasul-Rasulnya dan juga kepada kitab yang Allah turunkan kepada para utusannya. Ya, secara tegas Allah perintahkan kita untuk beriman kepada kitab-kitab sucinya. Taib. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang sudah beriman untuk tetap beriman. Kan yang Allah seru siapa? Orang yang beriman. Untuk tetap beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Masya Allah. Para ulama menjelaskan ya bahwa yang dimaksudkan dengan ayat ini dan juga ayat-ayat yang semisal. Allah seru kepada orang-orang beriman untuk beriman. Maksudnya apa ini? Ya, maksudnya agar dia tetap atau menetapi keimanan. Seorang tuh istiqamah dengan keimanannya. Karena bisa jadi dia beriman, tapi beberapa hari kemudian atau beberapa saat kemudian keimanannya copot, jemaah. Ya, itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Apalagi kita hidup di fase akhir zaman. Ya, yang berbagai macam ujian, syubhat wasyahawat. Ujian-ujian yang seperti ini yang bisa ya menggoyang bahkan menghilangkan keimanan kita, jemaah. Ya, makanya Allah berpesan, wahai orang-orang beriman, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga diantaranya kepada kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan. Ini maksudnya agar kita tetap istiqamah di dalam keimanan kita. Nah, kemudian yang ketiga, pentingnya kita mempelajari ya tentang ya pentingnya rukun iman yang 6, yaitu konsekuensi dari tidak beriman dengan kitab-kitab suci bisa menjadikan seseorang itu jatuh kepada kekafiran, jemaah. Ya. Makanya kalau kita nggak belajar, khawatir kita jatuh kepada hal yang seperti ini, jemaah. Apa yang bisa kita harapkan ketika ya diri kita jatuh kepada kekufuran? Ya, karena kekufuran ini menghalangi seseorang ya atau dia menjadi salah satu hal terbesar yang menghalangi diri seseorang untuk mendapatkan keberuntungan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di dalam ayat suci Al-Qur'an yang tadi kami sampaikan di awal sebagai muqaddimah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita berharap jangan sampai keimanan kita itu copot. Keislaman kita tuh hilang, jemaah. Ya. Dalam bentuk apa hilangnya? Jatuhnya seseorang kepada kekafiran. Nah, di antara dalilnya sama, jemaah, di surah An-Nisa ayat 136. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur, yang mengingkari Allah, mengingkari Rasulnya, mengingkari kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan, mengingkari malaikatnya, mengingkari hari kebangkitan, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ya, kalau seorang dinyatakan sesat dengan kesesatan yang nyata, itu akan jatuh kepada kekufuran. Nah, jadi level kesesatannya itu parah, jemaah. Ya, level kesesatan seseorang itu sangat parah. Jatuhlah dia kepada kekufuran. Na'udzubillah wa nasallallahu alaihi. Yang keempat, jemaah. Yang keempat, urgensi mempelajari iman kepada kitab suci, yaitu ancaman berupa siksaan yang pedih bagi orang-orang yang tidak beriman kepada kitab suci. Ya. Adanya al-wa'du wal-wa'id, janji-janji Allah dan juga ancaman yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, ini tujuannya untuk menjaga kondisi keimanan kita tetap baik, jemaah. Ya, sebagaimana kita kerja tuh ada istilah reward and punishment. Kan gitu ya, ada reward and punishment. Tujuannya apa sih? Ya agar si pekerja, agar karyawan ini tetap disiplin, tetap on the track gitu ya. Dia tetap pada jalur yang benar, prosedur yang memang sudah disepakati, akad yang sudah disepakati, disiplin kerjanya seperti apa.
ya dia bisa tunaikan. Nah, itu biasanya bisa ya diwujudkan ketika adanya konsep reward and punishment. Begitu juga kita, di mana Allah sediakan surga dan neraka. Ya, Allah sediakan surga dan neraka. Ketika Allah ancam kita dengan nerakanya, Allah Subhanahu wa ta'ala yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Ya, apa akibat yang akan dihadapi oleh seorang yang mendustakan Al-Quran dan kitab suci yang pernah Allah turunkan? Tatkala mereka dihukum oleh Allah ya dengan cara dibelenggu. Yang belenggunya itu diletakkan di leher ya, dan juga rantai-rantai yang diikatkan kepada diri mereka. Na'udzubillah. Ini jenis siksaan yang pedih jemaah yang Allah gambarkan. Kemudian mereka ditarik ke dalam air yang sangat panas. Oh, ternyata siksaan di neraka itu beragam jemaah. Jadi nggak cuma seorang tuh dibakar gitu ya. Kita tahunya seorang diazab dia dengan cara dibakar di dalam api neraka. Ternyata enggak. Siksaan Allah lainnya yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, ya di antara dalam surah Ghafir ayat 70 sampai 72. Seseorang tuh diceburin ke dalam air yang sangat panas. Digodok jemaah, ya Allah. Ya. Gak kebayang tuh jemaah, betapa pedihnya. Kita kalau ngelihat istri lagi di dapur tuh, masak apa gitu ya. Kemudian ya saat masak sayur atau masak air atau apapun lah, di situ ada airnya. Kemudian mendidih. Ya Allah, bagaimana ketika seseorang diazab dengan cara diceburkan ke dalam air yang amat sangat panas dan gak selesai sampai di situ. Ya, ketika hancur berantakan, maka kemudian dibuat utuh lagi tuh fisiknya. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang diazab di dalam neraka itu mereka tidak hidup, tidak juga mati. Ya, karena kalau mati ya selesai, enak banget dong gitu ya, selesai. Ya. Nah, dibuat tidak hidup, tidak mati. Artinya terus merasakan siksaan yang pedih. Nah, dan kemudian kata Allah mereka dibakar di dalam api Jahannam. Nah, ya. Kemudian apa sih hikmah diturunkannya kitab suci? Kitab-kitab Allah yang pernah Allah turunkan, ya, yang jumlahnya itu para ulama menjelaskan sangat banyak. Ya, sebanyak atau seiring dengan banyaknya jumlah para rasul. Berapa rasul yang Allah utus ke muka bumi jemaah? Kisaran berapa? Karena terjadi khilaf, terjadi banyak riwayat di sini. 313 sampai 315 atau 319. Ya, 300-an itu jumlah para rasul. Makanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam Madarijus Salikin menjelaskan jumlah kitab suci yang Allah turunkan itu jumlahnya ratusan. Dan kita mengimani secara global. Secara global. Adapun yang secara rinci, itu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kitab suci yang jumlahnya ada berapa? Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran 5. Ya, Suhuf Ibrahim. Suhufi Ibrahim wa Musa. Surah apa? Al-A'la. Yang terdapat di dalam suhufnya Ibrahim. Kemudian ada Zabur kepada Nabi Daud. Ada Taurat kepada Nabi Musa. Ada Injil kepada Nabi Isa. Dan kitab suci Al-Quran. Ya, kepada Rasul kita Muhammad SAW. Yang wajib kita imani secara rinci. Yang dimana Allah memang menyebutkan secara detail. Disebutkan nama-namanya. Itu 5. Adapun yang lain kita imani secara global. Secara global saja jemaah. Taib. Apa sih Ustaz hikmah diturunkannya kitab-kitab Allah ini? Di antara hikmah yang Allah tetapkan ya dengan menurunkan kitab-kitab sucinya, yang pertama adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Allah tuh ngejaga kita. Karena memang Allah itu adalah nama lainnya Ar-Rabb. Iya kan? Makna Rabb itu adalah penjaga, pelindung. Ya, dan sebagainya. Makanya ada konsep tauhid rububiyah. Terambil dari kata Ar-Rabb. Nah, Allah ngejaga kita nih.
Itu diantaranya dengan menetapkan aturan-aturan syariat. Karena kalau nggak ada aturan syariat yang terdapat di dalam kitab sucinya, bakal berantakan jemaah. Seseorang pasti akan berbuat sekehendak hatinya. Makanya Allah turunkan kitab sucinya sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kita semua nih. Kepada semua hambanya. Masya Allah. Karena Allah tahu persis apa yang terbaik buat kita hambanya. Makanya Allah turunkan kitab suci. Naam. Disitulah terdapat hukum-hukum yang terbaik yang Allah tetapkan buat kita jemaah. Ya. Jadi kitab suci itu ya Allah turunkan ke muka bumi. Di antara hikmahnya adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ya, agar kita mendapatkan panduan berisikan hukum-hukum terbaik buat kita. Ya, berarti kalau terbaik terpenuhi gak unsur keadilan? Pasti ya. Terpenuhi unsur keadilan jemaah. Ya. Makanya hukum waris itu pasti hukum yang terbaik. Hukum waris yang kita dapati di dalam Al-Quran. An-Nisa ayat 11, ayat 12, 176. Ya. Itu ayat-ayat yang berbicara tentang masalah waris. Itu hukum terbaik jemaah. Sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Agar urusan bagi-bagi harta ini rapi. Ya. Tapi karena memang keserakahan kita manusia nggak mau diatur. Yang muncul apa? Biasanya bagi-bagi waris menjadi sumber apa nih? Wah, keributan. Allah musta'an. Ya. Pecah hubungan silaturahim dalam satu keluarga dengan sebab apa? Mereka nggak mau tunduk patuh terhadap hukum Allah terkait dengan masalah bagi-bagi waris. Padahal enak banget nih bagi waris itu. Ya kalau bahasa kita tuh dapat rezeki nomplok Ustaz. Ya kita dapat rezeki nomplok tuh. Ada orang mengatakan ini kita dapat rezeki nomplok Ustaz. Betul. Karena harta itu bukan milik kita sebenarnya. Katakanlah orang tua kita meninggal itu harta milik orang tua kita. Orang tua kita tuh jerih payah beliau. Beliau wafat, Allah atur. Jatuh kepada ahli warisnya. Itu kan rezeki nomplok ya. Seharusnya udah ikuti aja apa yang menjadi maunya Allah. Bahkan Allah sampai mengaturnya secara rinci. Begitu rincinya hukum waris sampai-sampai ya mengalahkan tentang rincinya penjelasan Allah berkaitan dengan salat. Salat Allah cuma berbicara tentang wajib hukumnya. Aqimus shalah wa atuz zakah. Tentang kewajiban hukumnya. Tentang detail pelaksanaannya Allah nggak sebutkan dalam Al-Quran. Tapi kalau bicara waris, siapa yang dapat setengah, siapa yang dapat sepertiga, siapa yang dapat seperempat, siapa yang dapat seperenam, siapa yang dapat seperdelapan, siapa yang dapat dua per tiga. Siapa yang al-sabah, yang dapat sisa. Nah kalau sisa ini ya tentu nunggu. Ya kan? Bisa dapat banyak, bisa sedikit, bisa nggak dapat. Nanti ada yang mahjub, ada yang terhalang. Ya kita bicara ilmu faraid itu ilmu waris yang luar biasa, sangat lengkap dalam Islam. Jangan berpaling dari hukum Allah yang terbaik ini. Karena Allah sudah sediakan, Allah sudah tetapkan hukum ini ya sebagai bentuk sayangnya Allah kepada kita. Ya, tapi karena kita nggak mau tunduk terhadap hukum Allah, yang dituruti adalah keserakahan sifatnya. Maka yang terjadi sebagaimana yang sering kita lihat jemaah. Ya Allah. Ya. Itu kan ada 25 ahli waris jemaah. 25 ahli waris. Ya. Dan tidak semuanya tentunya ketika berkumpul ya 25 ahli waris ini berhak untuk mendapatkannya. Ada pihak-pihak yang pasti dapat, ada yang nunggu ya. Amat-amatin dulu. Saudara kandung si mayat itu ahli waris gak? Ahli waris. Ya. Tapi kalau saudara kandung si mayat itu lihat-lihat dulu, nunggu. Ya. Ini mayit, saudara yang meninggal ini dia punya anak gak? Jika punya anak, apakah ahli waris dari anak-anaknya ini menghabiskan semua harta warisnya? Kalau menghabiskan semua ya harta peninggalannya, berarti dia tidak mendapatkan jatah. Ya di antara dengan sebab ya
rahimahullah misalnya, dia punya anak laki-laki. Kalau udah punya anak laki-laki, udah selesai urusan. Jalur samping, laula hawashi istilahnya ya, seperti saudara kandung, si mayit, ya jika ternyata si mayit saat dia meninggal dan punya harta warisan yang sangat banyak, harta peninggalan yang banyak, maka kalau dia memiliki anak laki-laki, saudara kandung itu tidak dapat jemaah. Yang kita dapati sekarang, fenomena di masyarakat, justru ya ini saudara kandung menguasai harta dari saudara yang meninggal. Sehingga anaknya, anak laki-laki nggak dapat tuh. Ya Allah. Ustaz gimana Ustaz? Abah ana kemarin meninggal. Terus antum udah bagi-bagi waris. Udah Ustaz. Tapi ana nggak dibagi Ustaz. Kecuali ya hanya karena kebijaksanaan mamang ana Ustaz. Saudaranya Abah. Ya kenapa? Karena dia merasa lebih berhak dibandingkan anak-anaknya. Ini terjadi kezaliman jemaah. Padahal ya hukum, kitab suci yang Allah turunkan yang berisikan hukum-hukum, di antaranya hukum waris, dalamnya itu adalah hukum yang paling adil jemaah. Ya. Hukum interaksi dengan lawan jenis itu pasti hukum yang terbaik. Allah kasih panduan rambu-rambu, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina. Ini menunjukkan bagaimana ya interaksi kita dengan lawan jenis yang bukan mahramnya itu mesti ada aturan ya yang ketat jemaah. Kenapa? Karena ini bisa membuka pintu-pintu perzinahan. Hukum terbaik jemaah. Kalau kita nggak mau ikut hukum Allah, yang terjadi seperti yang kita amati sekarang. Ya Allah, ya angka kebebasan seksual perzinahan semakin menyeramkan jemaah. Ya, taib. Padahal di antara hikmah diturunkannya kitab-kitab suci, khususnya Al-Quran, itu adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum muamalah itu pasti yang terbaik. Ya, antum yang bisnis harus benar-benar paham tuh apa itu riba, agar jangan sampai jatuh ke dalam perbuatan riba. Ya, hukum ibadah kepada Allah yang Allah atur di dalam Al-Quran, di dalam kitab sucinya itu pasti adalah hukum yang terbaik. Jadi jangan bikin hukum sendiri kemudian. Ya, makanya muncul kalau ya, orang merasa bebas untuk berkreasi di dalam perkara ibadah, nggak mau ikut hukum yang Allah telah tetapkan di dalam kitab sucinya, kita lihat muncul lagi tuh orang sholat menghadap 4 arah mata angin. Muncul gak? Muncul kan? Apa tuh nama alirannya? Hakzat kalau nggak salah ya, Hakzat di Pandeglang. Sebelum Hakzat, Hakekok. Tuh, ada lagi Hakekok ya. Nah, untuk membersihkan jiwa, tazkiyatun nafs, maka mandi bareng. La ilaha illallah. Mandi bareng di empang gimana? Di kolam renang masih kerenan dikit, di empang. Bersaing sama bebek di situ berarti ya. Dalam rangka apa? Tazkiyatun nafs. Dari mana konsepnya jemaah? Ya, hukum mana yang diambil nih? Padahal Allah sudah sediakan hukum-hukum yang terbaik yang ada di dalam kitab sucinya jemaah. Wah, musta'an. Ini menunjukkan bahwa kita kaum muslimin banyak yang berpaling ya dari kitab sucinya. Ini menunjukkan keimanan mereka terhadap kitab sucinya itu jauh dari apa yang seharusnya mereka tunjukkan. Kemudian Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peraturan-peraturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buat di dalam kitab sucinya itu adalah peraturan yang terbaik pastinya jemaah. Ya. Jadi nggak bisa disamakan dengan peraturan yang dibuat oleh manusia yang selalu mengalami perubahan. Ya, udah gitu saat mau melakukan perubahan atau istilahnya apa? Amandemen gitu ya. Itu butuh kos yang tinggi ya. Butuh kos yang tinggi jemaah. Berbeda dengan hukum-hukum Allah atau peraturan-peraturan yang Allah telah tetapkan. Ya. Taib. Peraturan tersebut benar-benar jelas, benar dan sempurna jemaah. Ya, dan tidak ada celah sedikit pun. Bahwa di dalam hukum tersebut, di dalam peraturan-peraturan yang ada di dalam kitab sucinya itu terdapat kesalahan. Tidak ada jemaah. Ya.
Nah, adapun jika ada memang nanti istilah nasikh mansukh, itu dalam rangka menyempurnakan hukum sebelumnya. Kita kan kalau belajar ulumul Quran itu ada istilah nasikh dan mansukh. Ada hukum yang dihapus dan ada yang menghapusnya. Ya, seperti itu. Itu dalam rangka apa? Menyempurnakan hukum yang sebelumnya. Nah, taib. Dan yang sangat mengherankan, peraturan Allah yang telah jelas kebenarannya ini malah justru ditinggalkan oleh manusia. Ya, mereka jauh lebih memilih membuat peraturan sendiri yang jelas-jelas buatan manusia itu penuh dengan kekurangan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 jemaah. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kata Allah kami menciptakan kalian itu dengan sia-sia hanya untuk bermain-main saja, enggak diberikan aturan. Ada aturan, ada larangan, ada perintah dan sebagainya. Ya, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami kata Allah. Kalian semua akan kembali, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Kita semua bakal kembali kepada Allah. Bahkan masa di mana kita akan kembali kepada Allah itu sudah semakin dekat. Kembalinya kita kepada Allah saat kita nanti menemui satu titik yang namanya kematian. Kita akan kembali kepada Allah. Ya. Kita masih sekarang berada di masa menunggu yang waktunya sangat singkat, jemaah. Singkat. 60-70 tahun itu sangat singkat. Dibandingkan masa yang begitu panjang di alam akhirat. Ya, kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Satu harinya berbanding 1000 tahun. Artinya satu hari yang kita rasakan di kehidupan akhirat seperti kita merasakan 1000 tahun di kehidupan dunia. Ya Allah. Belum lagi mahsyar. Mahsyar 50.000 tahun kita jalani. Ya, belum fase-fase berikutnya. Ya Rabb. Fase yang sekarang kita jalani tinggal menyisakan fase yang sangat pendek. Kita menjalani masa sisa dari jatah yang Allah berikan. Ya. Oleh karena jika kita tidak mau mentaati aturan-aturan yang Allah buat, khawatir kita termasuk orang yang merugi. Terlebih persiapan kita untuk menyiapkan, mengumpulkan bekal menghadap Allah, kalau kita kalkulasikan kita bakal pesimis jemaah. Cuma kan alhamdulillah kita memadukan antara al-khauf war raja. Tapi kalau kita membuat kalkulasi kita pesimis sebenarnya. Coba bayangkan. Rasul kasih bocoran, jatah kita hidup di alam dunia untuk mengumpulkan bekal yang kita bawa nanti untuk bisa bahagia di kehidupan akhirat itu cuma 60-70 tahun rata-rata. Yang kurang dari itu banyak. Yang justru sedikit yang di atas 70 tahun. Ada yang 70 di sini? Kalau ngeliat dari face-nya sih enggak ya nih, 17 lebih nih. Cuma lebihnya banyak kayaknya. Ya. Tidak ada kayaknya yang 70 tahun dia. Masya Allah. Ya, bayangkan jemaah. Jikalau Allah kasih kita umur 60 tahun. Yuk cobalah kita kalkulasi bagaimana amal kita. Yang nanti kita jadikan sebagai bekal untuk menghadap Allah. Kita mulai dihitung amal kita itu di saat masuki usia akil baligh. Katakanlah kita ambil rata-rata akil baligh kita nih 15 tahun jemaah. Berarti kalau jatah umur yang Allah berikan kepada kita 60 tahun. Perhitungan amalnya 45 tahun. Ya kan? Cuma bukan berarti kemudian 45 itu menjadi hal yang membuat kita nih pede. Enggak, cuma hari yang kita lewati, Allah kasih mau yang bertakwa, enggak bertakwa itu sama. Setiap hari 24 jam kita lewati. Sampai mati kita. Bobok kita berapa jam? Yang katanya bobok sehat, tidur sehat. 8 jam. Itu udah ngambil berapa porsi hari yang kita lewati? Seperberapa dari 24 jam yang kita lewati jemaah.
Sepertiga jemaah. Kalau sampai mati kan, berarti sepertiga. Tadi kita anggap Allah kasih kita nih misalnya 60 tahun umur kita. Sepertiga dari 60, 20 maaf. Sepertiga dari 60 tahun. Itu 20 tahun cuma untuk tidur jemaah. Ya Allah. Belum lagi kalau tidurnya nambah di majelis ilmu. Sering nggak terjadi begitu? Ya nggak? Ya, ya kan? Nambah lagi Ustadz di majelis ilmu tidur lagi tuh, nambah lagi gitu. Ya Allah, kita ambil yang 8 jam aja itu udah mengambil sepertiga ya porsi dari umur yang kita habiskan ya. Yang Allah berikan. Ya. Baik. Kita lanjut setelah sholat Isya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Alhamdulillah kucingnya. Hayya 'alal falah. Alhamdulillah kucing. Hayya 'alal falah. Alhamdulillah kucing billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Salatul qaimat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Jazakallah khair. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Ayuhal ikhwan wal akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai mana kita? Renungan ya. Masya Allah. Betapa singkat jemaah jatah yang Allah berikan. Dari sisa umur yang akan kita jalani sampai kita ketemu pada satu titik yang namanya kematian. Makanya dari sejak sekarang kita mengkalkulasi agar kita benar-benar bisa manfaatkan waktu yang singkat ini untuk kita isi dengan berbagai macam amal saleh yang mudah-mudahan ini menjadi bekal terbaik di hadapan Allah. Ya, karena sepertiga dari umur yang kita jalani itu untuk tidur jemaah. Untuk tidur. Ya. Adapun yang untuk ibadah, sholat kita. Sekali sholat 10 menit. Ini udah bagus kayaknya ya. Kalau kita hitung sekali sholat 10 menit, cakep kayaknya ya. Bagus. Nah, 5 kali sholat yang wajib berarti 50 menit. Kita genapkan 1 jam jemaah. Berarti baru mengambil 1/24 dari hari yang kita lewati sepanjang hidup kita. Kalau 1/24 dari usia 60 tahun, berarti berapa tahun waktu kita untuk Allah? 1/24 dari 60 tahun, berapa tahun? Ini pedagang biasanya jago ngitung. Berapa tuh? Sekitar 15? Masa sih? Coba. Kita punya kalkulator di HP ya. Taib. 1/24 jemaah. Dari usia 60 tahun. Tadi kita berbicara kalau Allah berikan kita usia 60 tahun. Ya. 1/24-nya berapa? 2,5 tahun jemaah. 2,5 tahun. Ya. Itu yang kita berikan untuk Allah. Keinginan kita masuk surga. Surganya Firdaus. 2,5 tahun. Ya. Boleh jadi kalau dikalkulasikan, kalau sholat kita tuh hanya 10 menit. Kalah dibandingkan main TikTok. Berdebat di media sosial. Ya. Nonton Liga Champion. Termasuk ya. Apalagi kalau ngikutinnya dari babak penyisihan. Babak knockout sampai final. Oh, habis. Dengan hal-hal yang seperti itu jemaah. Ya, yang untuk Allah 2,5 tahun. Lewat sholat kita. Atau lewat interaksi kita kepada Al-Quran. Dengan Al-Quranul Karim. Masya Allah. Berapa lama kita baca ayat suci Al-Quran? Setiap harinya. Ini berbanding lurus dengan bagaimana kondisi bersihnya hati kita. Ya, karena sahabat Utsman ibn Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Sekiranya hati kita ini bening, hati kita bersih, ya, maka kita nggak akan pernah kenyang tuh dengan Al-Quran. Tapi kalau ternyata durasi interaksi kita dengan Al-Quran dikalahkan dengan durasi keakraban kita dengan HP, dengan beragam macam aplikasinya, ya Allah, berarti kan semakin memprihatinkan lagi jemaah. Ya, paling tidak bagaimana kita punya alokasi waktu untuk menunjukkan interaksi kita kepada kitab suci Al-Quran ini baik. Alokasi waktu yang rutin jemaah. Kadang-kala justru ketika ditanya gimana, ya Al-Qurannya aja lupa jemaah. Ana lupa Al-Quran ditaruh di mana Ustaz. Andai pun ingat, oh ingat Ustaz, itu di lemari itu, lemari kaca khusus Ustaz, Masya Allah, masih disegel lagi. Subhanallah. Kalau masih disegel berarti gimana nih? Nggak pernah dibaca cuma. Ya, Allah musta'an. Padahal kitab suci, para ulama jelaskan itu adalah sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kita mau bahagia, maka jalinlah hubungan dengan kitab suci. Yang dalam hal ini kita menjalin hubungan dengan kitab suci Al-Quran. Ya.
Nah, itu di antara hikmah Allah menurunkan kitab suci. Yaitu kitab suci adalah sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah. Ini pedoman kita Al-Quran Sunnah kalau mau bahagia. Al-Quran khususnya. Karena kita berbicara tentang kitab suci ya. Nah, jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Jangan justru spekulasi menjalankan teori-teori kebahagiaan yang dibuat oleh manusia jemaah. Ya. Dan kadangkala yang kita ambil justru pendapat-pendapat orang yang sebenarnya bukan muslim. Begitu semangat merasa oh keren nih. Tapi Al-Quran kita pinggirkan. Na'udzubillah. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan siapa saja yang berpaling dari peringatanku kata Allah Subhanahu wa taala maka baginya kehidupan yang sempit, yang menyesakkan. Ya. Ini di musim pandemi, musim di mana kita semua diuji. Galau enggaknya kita nih berbanding lurus dengan bagaimana kita menyambut seruan-seruan Allah. Ya, jika berupa perintah kita laksanakan, larangan kita jauhi. Ya, maka insya Allah jemaah, kitab suci adalah sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Semakin kita berpaling, makin merasa sempit jemaah. Makin merasa sempit. Taib. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berkaitan dengan hikmah diturunkannya kitab-kitab Allah, bahwasanya kitab suci itu adalah sebagai hujjah dan sebagai pemutus argumentasi manusia di hadapan Allah kelak. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah An-Nisa ayat 165, maaf. Rusulan mubashshirina wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah. Ya, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Rasul-rasul yang menyampaikan kabar gembira dan juga peringatan-peringatan. Ya, tujuannya adalah agar tidak ada lagi hujjah atau alasan bagi manusia nanti di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Jadi mungkin kita nanti cari-cari alasan ya untuk membenarkan kesalahan-kesalahan kita di saat kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada hujjah untuk kita membela diri. Ya, untuk membenarkan segala kesalahan-kesalahan yang kita buat di dunia. Kenapa? Allah sudah turunkan kitab sucinya. Ya, Allah sudah turunkan kitab sucinya yang berisikan petunjuk yang tidak lain itu adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita semua. Nah, jadi kalau hari gini kita tuh nggak melek dengan Al-Quran, hukum-hukum Al-Quran, wah berat jemaah. Ya, karena Al-Quran nanti akan menjadi hujjah di hadapan Allah, yang akan memperberat kita di hadapan Allah. Taib. Kemudian berkaitan dengan proses turunnya kitab suci, ya, ini menjadi salah satu pembahasan berkaitan dengan beriman kepada kitab-kitab suci. Bagaimana sih proses turunnya kitab suci? Yang pertama dijelaskan oleh para ulama, firman Allah itu enggak terbatas sebenarnya jemaah. Firman Allah itu tidak terbatas. Dalilnya adalah di dalam surah Luqman ayat 27. Allah firmankan, "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullahi innallaha azizun hakim." Ya. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan kalaulah bumi ini seluruh pohon-pohonnya itu dijadikan sebagai pena, kemudian lautan dijadikan sebagai tintanya. Dan bahkan kata Allah dalam ayat ini ditambahkan lagi 7 lautan untuk menjadi tinta. Maka sungguh tidak akan pernah bisa menulis seluruh firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Artinya apa? Kalamullah itu enggak terbatas. Yang Allah sampaikan di dalam kitab sucinya itu hanya sebagian dari firman-firman Allah. Tuh. Ya. Ini yang perlu kita fahami.
Kalamullah, firman Allah itu tidak terbatas. Allah sudah tegaskan dalam surah Luqman ayat 27, Al-Kahfi 109, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla." Itu selesai. Jadi kalimat Allah, kalamullah, firman-firman Allah itu tidak terbatas. Yang tertuang di dalam kitab sucinya itu hanya sebagian dari firman Allah. Ya. Nah. Kemudian kitab suci bukanlah semua firman Allah. Ini penegasan berkaitan dengan poin pertama ya. Kitab suci bukanlah semua firman Allah, melainkan hanya sebagian firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Dan sebenarnya tadi kami sampaikan di awal sebagaimana penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin, kitab suci yang Allah turunkan kepada para rasulnya itu sangat banyak jemaah. Namun kabar yang sampai kepada kita itu hanya 5. Yaitu yang wajib kita imani secara rinci. Ya. Naam. Kemudian proses turunnya wahyu. Pertama melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Ada kalanya melalui Jibril alaihissalam. Makanya tugas utama Jibril yaitu menyampaikan wahyu. Nah, yang kedua ya, proses turunnya wahyu dari Allah kepada para utusannya itu dilakukan dengan cara tanpa perantara. Tanpa perantara. Ya. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala langsung sampaikan kepada rasulnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang hal ini di dalam surah Asy-Syura. "Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahya aw min wara'i hijab aw yursila rasula fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim." Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu. Ya. Maksudnya di sini perantaraan wahyu dijelaskan oleh para ulama seperti Allah langsung mewahyukan kepada hati Rasul tanpa mengutus malaikat. Ya. Jadi Allah langsung menyampaikan kepada Rasulnya lewat ya melalui hati Rasul sallallahu alaihi wasallam atau hati Rasulnya. Ya, tanpa melalui perantara malaikat. Ya. Naam. Kemudian atau di belakang tabir, miwara'i hijab. Di balik tabir ini maksudnya ketika Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Makanya Allah firmankan wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Dan Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan pembicaraan yang nyata, jelas. Terdengar suaranya dan sebagainya. Nah, Asy'ariyah mengingkari hal ini. Ya, Asy'ariyah mengingkari hal ini. Nah, baik. Kemudian yang ketiga, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan, "Aw yursila rasula", mengutus seorang utusan. Ya, mengutus sang utusan yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ya, nah. Seperti itu jemaah. Kemudian di sini dijelaskan jika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya melalui perantaraan malaikat Jibril, maka Allah berfirman dengan beberapa cara. Ya, yang pertama, suara Allah yang didengar oleh Jibril. Dan kemudian Jibril menyampaikan kepada utusannya, itu para rasul. Yang kemudian bahasa, itu bahasa yang sesuai dengan kehendak Allah. Apakah bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Suryani, dan bahasa lainnya jemaah. Ya, dan kita nggak perlu nanya tuh, kenapa nggak ada yang bahasa Jawa nih Ustaz? Nggak perlu nanya itu ya. Nggak perlu mempertanyakan hal itu. Kenapa? Ini berkaitan dengan kehendak Allah. Al-Anbiya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tuh nggak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Tapi yang ditanya siapa? Kita. Makanya hal-hal yang seperti ini nggak perlu kita uber nih dengan berbagai macam pertanyaan. Ya, kenapa kok Allah tetapkan bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Suryani dan sebagainya? Ya.
Taib, kenapa nggak bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Medan, ya bahasa Minang dan sebagainya? Nah, ini udah berkaitan dengan kehendak Allah, takdir yang Allah tentukan, jemaah. Nah, kemudian berkaitan dengan tema atau topik-topik yang ada di dalam kitab sucinya, ya, itu sesuai juga dengan kehendak Allah. Nah, bahkan di waktu yang lain Allah menyampaikan topik yang lain pula. Ini sesuai dengan kehendak Allah dan kebijaksanaan Allah. Makanya kadang ketika ayat itu turun menjadi solusi. Ketika terjadi ya kebuntuan tentang satu hukum atau butuhnya klarifikasi tentang ya keadaan seseorang, turun wahyu. Ya. Ketika rumah tangganya Nabi diuji dengan tuduhan zina yang dilakukan oleh istri beliau, Ibunda Aisyah, kan gitu ya. Yang dituduh berbuat zina kepada siapa? Safwan ibn al-Mu'attal. Nah, itu kan lama tuh. Sebagian ulama katakan kurang lebih sekitar 1 bulan tuh. 1 bulan, ya nggak jelas nih bagaimana nih status Ibunda Aisyah di saat tuduhan zina itu semakin viral. Ya Allah. Ya, bahkan sampai sepupunya sendiri, sepupunya Abu Bakar As-Siddiq yang namanya Mistah ibn Utsasah ikut juga tuh. Kemakan gosip itu, mempercayai bahwasanya Ibunda Aisyah melakukan perzinahan, naudzubillah. Padahal perzinahan, para ulama fikih menjelaskan, perzinahan itu sampai sah ditegakkan hudud atau had, hukum rajam, jika yang berzina itu sudah menikah. Dan para ulama juga merincinya, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin merinci di dalam penjelasan Arba'in An-Nawawi pada hadis ke-13 kalau tidak salah ya. Bahwasanya di antara syarat ditegakkannya hudud bagi pelaku zina itu untuk dirajam itu bagi orang yang berzina dan dia statusnya sudah menikah, muhsan. Tapi tidak cukup hanya itu. Orang itu sudah melakukan hubungan biologis dengan pasangannya yang sah. Ya. Kemudian syarat lainnya adanya al-i'tiraf. Berkaitan dengan penegakan rajam, hukum rajam bagi orang yang sudah nikah dan dia sudah melakukan aktivitas hubungan suami istri dengan pasangan yang sahnya. Ya, kalau dia zina ditegakkan hukum, ya maka syarat yang pertama diantaranya adalah adanya pengakuan. Dan ini memang sangat memungkinkan dan itu terjadi di zaman Nabi. Ma'iz ibn Malik beliau katakan, ya Rasulullah, laqad zanaitu. Aku telah berbuat zina ya Rasul. Rasul diamin. Disampaikan lagi kepada Rasul pengakuannya. Laqad zanaitu ya Rasulullah. Aku sudah berbuat zina ya Rasul. Rasul diami jemaah. Terus sampai 4 kali Rasul diamin. Kemudian dia ungkapkan lagi pengakuannya. Laqad zanaitu ya Rasulullah. Akhirnya Rasul tanya, apakah engkau gila? Wahai Ma'iz. Karena berat nih konsekuensinya coba. Ya. Akhirnya beliau katakan, tidak ya Rasulullah. Rasul belum yakin. Makanya dalam penegakan hukum rajam itu nggak gampang jemaah. Ya, nggak gampang dan ini kewenangan ulil amri dalam hal ini. Ya, kemudian apa yang terjadi jemaah rahimanillah wa iyyakum? Ya, saat itu Rasul mencoba untuk mengklarifikasi pengakuan dari si Ma'iz. Benar gak dia berbuat zina? Saat dia tanya, engkau gila? Enggak gila ya Rasul. Aku enggak gila, aku normal. Beliau masih belum percaya. Karena ini konsekuensinya berat nih, dirajam sampai mati. Rasul datangi orang-orang sekampungnya Ma'iz, tanya keadaan Ma'iz gimana? Dia orang normal atau gila? Kata orang-orang sekampungnya, dia normal ya Rasulullah. Tidak gila. Rasul belum puas. Ya. Akhirnya Rasul tugaskan beberapa orang sahabat, engkau cium bau mulutnya. Apakah ada tanda-tanda dia minum khamar? Ternyata para sahabat mengatakan tidak ya Rasul. Tidak ada tanda-tanda dia minum khamar. Ya, akhirnya setelah itu barulah ditegakkan hukum rajam. Nah, ya, taib. Dan hukum-hukum yang Allah turunkan atau wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya, ya, itu sesuai dengan kehendak Allah dan itu menjadi solusi di saat satu hukum dibutuhkan.
ya, atau mengklarifikasi tentang ya kebenaran seseorang. Jadi antara tadi kan kisahnya Ibunda Aisyah yang akhirnya terbebaskan dari tuduhan zina ketika Allah turunkan ya kurang lebih sekitar 10 ayat pada surah An-Nur. Allahu Akbar. Sampai kemudian Ibunda Aisyah merasa bahagia. Kata ibunya Ibunda Aisyah, Ummu Rumman, Allah telah membebaskan dirimu dari tuduhan zina dengan menurunkan ayat suci Al-Quran. Ya, sekarang pulang. Kan masalah udah selesai ya, masalah udah selesai. Pulang kembali kepada Rasulullah. Tapi apa yang terjadi jemaah? Kata Ibunda Aisyah, iya, aku pun merasa luar biasa. Nggak nyangka kalau kemudian Allah membela diriku ya dengan cara menurunkan 10 ayat di dalam Al-Quran atau pada Al-Quran untuk membenarkan ya status diriku. Aku bukan pezina. Ya, untuk membebaskan diriku. Aku bukan seorang pezina. Sekarang pulang, balik pada Rasul. Apa kata Ibunda Aisyah? Kalau urusan pulang enggak, kecuali Rasul yang jemput aku. Tuh. Itu sifat perempuan jemaah. Ya. Jadi kalau ada urusan perempuan nih, nunjukkan dhila'nya, kebengkokannya, ya. Khuliqatil mar'atu minadh dhila'. Ya, bahwasanya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ini model-model kebengkokannya begini nih. Kan ibunya udah nasihatin ya. Pulang. Kan masalah udah selesai. Allah udah bela dirimu. Pulang, kembali ke rumah Rasul. Enggak. Kalau urusan pulang, aku enggak mau kecuali Rasul yang menjemput diriku. Dan gimana Rasul? Jemput gak? Jemput. Jadi jangan sama-sama ego, Pak. Ya, ngalah ketika istri kita sedang menunjukkan tabiat aslinya tuh begitu, Pak. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kapan saja di waktu yang Allah kehendaki, proses turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya adalah beberapa hal yang penting untuk kami sampaikan. Orang-orang yang menyimpang meyakini bahwasanya lafal Al-Quran, kita kembali kepada ya, itu bukan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi itu berasal dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa istilahnya? Improvisasi Nabi aja tuh. Menuangkan pesan Allah dengan kalimatnya. Itu versi orang-orang liberal jemaah. Ya. Makanya kemudian mereka punya keyakinan kita nggak boleh percaya kepada Al-Quran secara tekstual. Tuh, bahasanya makin ngebingungin tuh ya. Ya, secara tekstual nggak perlu. Ya, kita mesti memiliki tafsir yang sifatnya kontekstual. Tuh, makanya muncullah upaya mencocok-cocokkan. Ya, karena mereka menganggap seperti itu. Ini hasil improvisasi Muhammad saja, Rasulullah Muhammad saja. Ya, lafaznya itu bukan dari Allah sebenarnya. Oh ya Allah. Nah, kita Ahlussunnah mengimani kalau Al-Quran ya ini wahyu dari Allah, kitab suci yang lafaz dan maknanya itu dari Allah. Yang disampaikan melalui malaikat Jibril, ada kalanya langsung dari Allah. Ya, Allah sampaikan melalui hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Ya. Makanya di sini muncul banyak penyimpangan yang ditunjukkan oleh orang-orang liberal. Ketika menganggap karena sifatnya haruslah yang kontekstual, sehingga mereka banyak menganggap hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Ya, di antaranya hukum-hukum yang mereka anggap tidak berpihak kepada kaum wanita. Hukum waris udah nggak berlaku, nggak up to date lagi nih untuk masa sekarang yang harus ada persamaan gender. Nah, itu seperti itu jemaah. Ya, karena berawal dari cara pandang mereka tentang kemuliaan Al-Quran. Ya, mereka merendahkan ya bahwasanya mereka menganggap lafal Al-Quran itu bukan berasal dari Allah. Maka sah-sah aja kalau ya kita rubah gitu loh. Itu versi mereka jemaah. Ya. Kemudian penafsiran mereka yang mengatakan semua agama sama, jilbab enggak wajib, ya, hukum waris enggak adil, ya. Kemudian biarkan wanita itu bebas
ya untuk bekerja di luar rumah dan laki-laki yang di rumah sekarang gitu kebanyakan ya. Allah musta'an. Ya. Nah, berbeda dengan ahlu sunnah, kita meyakini poin-poin yang penting nih jemaah. Meyakini bahwasanya semua yang ada di dalam Al-Quran itu firman Allah. Ya. Makanya kita yakini ini Al-Quran adalah kitab suci, begitu sakral jemaah. Bukan karya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Apalagi beliau Allah takdirkan ya memiliki sifat ummi, nggak bisa baca tulis jemaah. Bagaimana mungkin dia bisa membuat sebuah karya yang nilai sastranya, nilai balaghahnya ya begitu tinggi? Nggak mungkin jemaah. Nah, antum bedakan ya antara ummi ya dengan bodoh. Nabi itu pintar jemaah. Cuma memang tidak bisa baca tulis. Bukan berarti orang yang tidak bisa baca tulis itu bodoh, enggak. Ya. Jadi ini sesuatu yang berbeda. Nabi pintar jemaah. Nah, oleh karenanya Al-Quran kita ya mesti yakini ya dia adalah kitab suci, bukan karya Nabi Muhammad SAW. Juga bukan karyanya Jibril alaihissalam. Jibril hanya menukil apa yang Allah sampaikan kepada dirinya untuk disampaikan kepada Rasulnya. Ya, makanya Al-Quran itu lafal dan juga maknanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kedudukannya dia adalah sebagai mu'jizat. Nah, ada juga memang yang merupakan bagian dari firman Allah yang disebut dengan hadis qudsi. Cuma yang membedakan antara hadis qudsi dengan Al-Quran, ya, kalau hadis qudsi maknanya datang dari Allah, adapun lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Taib. Kemudian ada juga hadis yang biasa, bukan hadis qudsi. Dia lafalnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan maknanya dari Allah. Loh, terus bedanya dengan hadis qudsi apa Ustaz? Ada yang tahu gak? Tadi hadis qudsi kan lafalnya itu dari Rasulullah, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang biasa juga begitu. Lafalnya dari Allah, lafalnya dari Rasulullah SAW, maknanya dari Allah. Itulah wahyu berupa hadis, baik qudsi maupun hadis yang biasa. Cuma yang membedakan antara hadis qudsi dengan hadis yang biasa adalah ya, untuk hadis qudsi Allah menyandarkan itu sebagai firman Allah. Allah menyandarkan kepada Rasul, menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan ya, berbeda dengan ya hadis yang biasa jemaah. Taib. Kemudian apa sih isi kitab-kitab suci itu? Nah, secara umum kitab suci sepakat di dalam masalah tauhid. Ya. Yang disebut kitab suci yang wajib kita imani semua sama mengajarkan tentang konsep tauhid. Ya. Dan kitab suci yang harus kita imani dan kita amalkan ini ya itu berisikan tentang konsep tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berisikan tentang masalah akhlak dan juga hari kiamat. Taib. Nah, kemudian di sini dijelaskan ada juga pembahasan yang berkaitan dengan suhuf Ibrahim. Apa kandungan yang terdapat di dalam suhuf Ibrahim? Di sini dibahas bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang keberuntungan orang-orang yang mensucikan diri mereka. Allah sudah sampaikan di dalam suhuf Ibrahim cara untuk membersihkan diri atau tazkiyatun nafas. Allah sudah sampaikan di dalam suhuf Ibrahim. Ya. Taib. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan diri. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Itu orang-orang yang ingat ya, ingat kepada Allah. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dan kemudian dia melaksanakan salat. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dan pada ujung ayat dikatakan inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, yang itu terdapat di dalam suhufnya Ibrahim dan Musa. Ya, jadi di antara kandungan makna yang terdapat di dalam suhufnya Ibrahim itu tentang ya metode membersihkan jiwa. Nah, ya membersihkan jiwa. Kemudian
isi Taurat. Di antaranya para ulama jelaskan itu tentang hukum qisas. Seperti yang ada dalam surah Al-Maidah ayat 45. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'aina bil-'aini wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas. Dan kami tetapkan bagi mereka bahwasanya siapa saja yang membunuh maka dibalas bunuh. Mata dibalas mata, hidung dibalas hidung, telinga dibalas telinga. Itulah konsep qisas. Gigi dibalas dengan gigi. Dan setiap luka maka ada qisasnya. Nah, hukum qisas ini sudah ada di dalam kitab Taurat. Sebagaimana penjelasan para mufassirin berkaitan dengan Al-Maidah ayat 45. Nah, begitu juga tentang metode tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, keberuntungan orang-orang yang membersihkan dirinya, jiwanya. Ya, itu juga ada di dalam suhuf, di dalam kitab Taurat. Ya, kemudian penyebutan nama Muhammad itu juga Allah sebutkan di dalam Taurat, jemaah. Buktinya ada di dalam surah Al-A'raf 157. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Dan orang-orang yang mengikuti Rasul yang ummi, nah sifat Rasul ummi, nggak bisa baca, nggak bisa juga menulis, ya. Yang mereka dapati tertulis di sisi mereka di dalam Taurat dan Injil. Nah, ya, kemudian di dalam Taurat juga itu terdapat kandungan yang berisikan penyebutan sahabat Nabi. Oh, Masya Allah. Ini menunjukkan kemuliaan para sahabat. Di antara dalam surah Al-Fat ayat 29. Ya, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersamanya, siapa mereka? Para sahabat. Ya, mereka itu adalah ya orang yang keras pada orang-orang kafir, tegas ya, dan sangat menyayangi sesama mereka. Kemudian tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka selalu rukuk dan sujud. Oh, Masya Allah. Ya, mereka mengharap keutamaan dari Allah dan keridhaannya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, dzalika mathaluhum fit Taurah. Ya. Kemudian ciri mereka ada tanda pada wajah-wajah mereka dari athar atau bekas sujud. Demikianlah permisalan mereka yang Allah sampaikan di dalam Taurat. Jadi keutamaan sahabat, generasi terbaik umat ini, Allah telah sampaikan juga di dalam Taurat, jemaah. Hukum rajam juga demikian bagi yang berzina. Nah, tapi ternyata hukum ini ditutupi oleh orang-orang Yahudi, jemaah. Ya. Satu kali ada orang Yahudi yang mendatangi Nabi SAW. Dalam sebuah riwayat dari Abdullah ibn Umar, ada orang Yahudi yang datang kepada Nabi SAW. Ya, mereka menyampaikan ada seorang laki-laki dari kalangan mereka dan seorang wanita dari kalangan mereka juga yang melakukan perzinahan. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, ya, apa yang kalian dapatkan dalam kitab suci kalian, dalam kitab Taurat? Ya, maka mereka berkata, nafdahuhum wa yujladuna. Ya, maka mereka katakan dalam Taurat itu kami mempermalukan pelaku zina. Ya, kami beberkan aibnya dan kami cambuk mereka. Ternyata saat Yahudi yang bertanya ini nyampaikan di Taurat tuh begitu. Begitu ya Muhammad. Ya, bahwasanya dipermalukan, ya, kemudian dicambuk, wa yujladun. Ternyata ada Abdullah ibn Salam. Ya, siapa Abdullah ibn Salam? Yang awalnya adalah seorang Yahudi. Bahkan dia termasuk orang yang faham tentang kandungan Taurat. Dan kemudian mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam dan menjadi salah satu sahabat Nabi SAW. Beliau ada di situ. Apa kata Abdullah ibn Salam? Dia ingkari. Faqala Abdullah ibn Salam, kadzabtum, kalian dusta nih. Ya, Abdullah bin Salam sampaikan kedustaan kaumnya sendiri. Apa kata Abdullah bin Salam? Inna fiha ar-rajmu. Maaf, inna fiha ar-rajma. Sesungguhnya di dalam Taurat itu ada hukum rajam ya Rasul. Cuma ditutupin ya oleh orang-orang Yahudi. Ya, oleh kaumnya sendiri. Fa'atau bit-Taurati fanasharuha.
Ya. Maka mereka pun menghadirkan kitab Taurat dan mereka membacanya. Mereka bawa tuh Taurat dan kemudian mereka bacanya. Mereka membacanya. Lalu salah seorang di antara mereka meletakkan tangannya di atas ayat yang berisikan tentang informasi rajam. Ditutupin. Jadi itulah bentuk kedustaan yang menjadi kebiasaan ya. Ya, segala bentuk kedustaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dibawa si Taurat, cuma pada saat ada kalimat rajam ditutupin tuh pakai tangannya. Ya, kemudian Abdullah bin Salam berkata, tanganmu angkat. Maka saat itu, saat diangkat tangannya ternyata benar ada ayat yang menegaskan tentang hukum rajam. Ya di dalam Taurat. Masya Allah, itu karakter orang Yahudi memang ya paling hebat dalam urusan berdusta. Ya, kitab sucinya aja didustai juga coba. Ya, na'udzubillah. Kemudian kalau Zabur, para ulama jelaskan itu berisikan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam tafsir At-Tabari, wa ata Dawuda zabura. Allah memberikan Zabur kepada Nabi Daud. Kunna nuhaddatsu du'aun ullimahu Daud. Dan kami ya dikabarkan bahwasanya Zabur adalah doa-doa yang diajarkan kepada Nabi Daud. Ya tahmidun wa tamjidun, ya berupa pujian dan juga pengagungan. Jadi isi Zabur tuh kebanyakan tentang hal itu. Laisa fihi halalun wala haram, ya wala faraid wala hudud, ya tidak ada dalam Zabur itu perkara halal haram ya yang secara rinci, tidak juga kewajiban-kewajiban dan hukum-hukum had. Tapi mayoritas berisikan selain tentang masalah tauhid adalah tentang pujian-pujian dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam Injil, ya secara umum Injil kitab yang memansuh, menghapus sebagian isi kitab sebelumnya yaitu Taurat. Ya, na'am. Kemudian di antara isi kandungan Injil dijelaskan oleh para ulama termasuk penyebutan sahabat Rasulullah. Ya. Sebagaimana tadi surah Al-Fat ayat 29. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa masaluhum fil Injil, dan permisalan mereka tentang masalah sahabat, keutamaan sahabat itu ada di dalam kitab Injil, jemaah. Ya, begitu juga terdapat penyebutan Nabi Muhammad itu ada di dalam Injil. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan tatkala Isa ibn Maryam berkata, wahai bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian sebagai pembenar terhadap Taurat yang berada di sisi kalian, dan pemberi kabar gembira dengan nabi yang akan datang nantinya yang bernama Ahmad. Loh, kok bukan Muhammad, Ustaz? Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu memiliki banyak sebutan. Ya, sesuatu yang memiliki banyak sebutan itu diantaranya menunjukkan kemuliaan orang tersebut jika dia adalah manusia. Jika dia adalah kejadian itu menunjukkan tentang dahsyatnya kejadian tersebut. Di antaranya kiamat memiliki banyak nama. Ya, nah, tapi kalau antum jangan banyak nama deh, karena khawatir negatif nanti ya, buat ngilangin jejak dan sebagainya itu ya. Nah, baik. Kemudian terakhir, sebelum anda tutup, ya berkaitan dengan keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab suci sebelumnya. Yang pertama, Al-Quran mudah untuk dihafalkan. Ini di antara bentuk keagungan atau kemuliaan Al-Quran. Kelebihan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab suci lainnya yang pernah Allah turunkan. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami turunkan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk pelajaran. Maka adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Allah mudahkan untuk membacanya, menghafalnya, mentadabburinya, dan mengamalkannya. Dan khusus poin menghafalkannya, Allah mudahkan, jemaah. Ya, sisi kemudahan yang pertama adalah mudah untuk dihafal, jemaah. Gak ada kitab suci yang dimana mudah untuk dihafal kecuali yang ada pada kitab suci Al-Quran.
Kitab suci Taurat, para ulama katakan hanya 4 orang tuh yang mampu menghafal Taurat. Siapa aja? Nabi Musa, Yusha bin Nun. Ya. Kemudian yang 2 berikutnya adalah saudaranya Musa, siapa? Saudara Nabi Musa, Nabi Harun. Dan satu lagi yang kemudian dijadikan sebagai anak Tuhan, Uzair. Kenapa tuh? Kronologisnya kenapa kemudian Uzair dikatakan sebagai Ibnullah, anaknya Allah, ya? Karena dia memiliki keistimewaan mampu menghafalkan Taurat. Itu jemaah. Ya. Baik, berbeda dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, ini luar biasa Al-Qur'an. Sekalipun dia orang nggak bisa bahasa Arab, jemaah. Nggak paham tentang ayat-ayat yang dia baca, tapi dimudahkan oleh Allah untuk menghafalnya. Kita dapati, Masya Allah. Ya. Bocah kecil mampu untuk menghafalkan Al-Quran. Bahkan orang yang cacat sekalipun, cacat dari sisi pandangan mata, atau cacat mental, kejiwaan dan sebagainya. Ya, seperti anak-anak yang mungkin Allah takdirkan dia tumbuh dia dalam keadaan autis dan sebagainya. Tapi ternyata berkaitan dengan Al-Quran, mereka mampu menghafalnya lebih hebat dibandingkan orang-orang yang normal. Ini menunjukkan tentang kemuliaan atau kelebihan dari Al-Quran dibandingkan kitab suci lainnya. Sisi kedua, Al-Quran mudah untuk diambil pelajarannya. Masya Allah. Ya, sehingga orang awam yang membacanya sekalipun, dia pun bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan gak sedikit orang-orang yang gak paham Al-Quran, dia cuma mendengarkan lantunan Al-Quran, dapat hidayah. Ini dahsyatnya Al-Quran. Ya. Kemudian keistimewaan berikutnya, Al-Quran adalah mu'jizat. Ya, mu'jizat. Mu'jizat itu adalah sesuatu yang mengungguli hal-hal yang sedang terjadi di masanya. Ya, makanya disesuaikan. Di masa Nabi yang sedang ya viral, yang sedang benar-benar dianggap hebat itu adalah karya-karya sastra. Maka mu'jizat yang Allah turunkan berupa Al-Quran. Di masa Nabi Isa, ya, yang sedang viral apa? Yang sedang heboh tentang masalah pengobatan, ya. Makanya Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa ya untuk melemahkan ya kelebihan-kelebihan yang ada pada orang-orang di masa itu dengan cara Nabi Isa diberikan mukjizat ya dari sisi ilmu pengobatan. Ya, Nabi Musa begitu juga. Menghadapi satu kondisi masyarakat yang benar-benar merasa takjub dengan kemampuan sihirnya. Makanya sekilas bukan sihir sih, itu bukan sihir. Tapi mirip kan, tongkat berubah jadi ular. Nah, seperti itu. Itu fungsi mukjizat yang Allah berikan kepada sebagian rasulnya, jemaah. Taib. Kemudian dari sisi kandungan atau konten Al-Quran berisi banyak hal yang menakjubkan. Ya. Di antaranya dari sisi informasi yang detail tentang kisah-kisah umat terdahulu. Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Kemudian dari sisi informasi mengenai sains. Ada di dalam Al-Quran? Ada. Masya Allah. Dan itu tidak didapati di dalam kitab suci lainnya, jemaah. Dan masih banyak lainnya yang menunjukkan tentang i'jazul Quran. Ya, keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab suci lainnya. Nah, ini bisa Anda sampaikan. Jika antum ingin lebih mendalami lagi tentang hal ini, Ana rekomendasikan ya alhamdulillah ya grup kita semua Ustadz Fadilatul Ustadz Dr. Firanda, ya beliau mewakafkan karya beliau kepada para dai, ya di antaranya yang kami dapatkan ya syarah rinci tentang rukun iman, ya. Ini pembahasan tentang 6 rukun iman beliau kupas tuntas ya secara mendalam di 2 jilid buku seperti ini, cuma ini baru 1 jilidnya, cuma berisikan cuma masalah rukun iman. Jadi ana sangat rekomendasikan, biasanya kan ana jadikan rujukan kitabnya Syekh Utsaimin ya tentang syarah Arba'in Nawawi, karena kita sekarang sedang mendalami tentang rukun iman dan alhamdulillah ana mendapatkan ya buku beliau ini, masya Allah. Ya, jadi tadi apa yang ana sampaikan ini sumber rujukannya adalah dari karya beliau. Ya, hafizahullah ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau ya. Tayyib. Ada yang mau ditanya jemaah? Fadhal. Silakan Bang Irham. Ya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait iman kepada kitab Naam, fadhal. Al-Quran. Nah, saya ingin menanyakan, mungkin untuk jamaah-jamaah yang memang nggak berasal dari atau nggak berasal dari sekolah-sekolah Islam ya, Naam. atau dari pesantren dan sebagainya gitu. Ya, Akan tetapi tentu kan kita berusaha maksimal mungkin betul. untuk bisa membaca Al-Quran, Masya Allah. dan sebagainya. Tapi dalam pelaksanaannya kan saya sudah perhatikan karena ayat Al-Quran ini kan ada 6.000 lebih ya, Taib. terus ada 600 halaman dan sebagainya gitu. Taib. Jadi memang kita bukan terlahir dari negara Timur Tengah yang bisa berbahasa Arab ya. Naam. Nah itu kan potensi untuk salah itu kan besar sekali kan. Naam. Besar sekali. Apakah itu salah dari rambu-rambunya atau lapasnya atau Taib. ya, Tajwidnya ya. tajwid dan Naam. sebagainya, panjang-panjangnya dan sebagainya. Nah atau skip atau lupa dan sebagainya. Nah, ini untuk hal-hal begini kita yang memang nggak berasal dari pesantren atau pondok itu sebaiknya gimana Pak? Itu yang pertama kan. Artinya apakah kita harus memang benar-benar belajar mendalami betul ya kan? Iya. Karena kan kaitannya sama umur tadi Ustaz. Naam. Sepertiga dari umur kita udah tidur kan? Naam. Nah, tentu kita kurangi dengan umur kita yang sekarang kan? Naam. Ya, artinya kita waktu kita untuk belajar tersisa tinggal sekian tahun lagi gitu loh. Naam. Ya, kalau umur panjang. Kemudian yang kedua adalah kebaikan daripada menghafal Al-Quran sendiri kan? Naam. Dengan membaca dengan tartil dan benar gitu. Jadi mungkin mana yang lebih baik gitu, dia strive dan struggling untuk menghafal Al-Quran surat demi surat atau membaca dengan tartil dari juz 1 sampai juz 30 gitu kan. Naam. Dan memikirkan untuk menghafal. Mungkin itu aja. Barakallahu fiikum. Taib. Jika seseorang telah menjalani proses belajar untuk menghilangkan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya dalam kaitannya membaca Al-Quran, namun pada perjalanannya dia masih menemui berbagai macam kesalahan, maka insya Allah ini sesuatu yang dimaafkan jemaah. Yang penting proses belajarnya kita sudah tunjukkan, ya, sebagai bentuk upaya kita menunjukkan kesungguhan, ya, menghilangkan kekurangan-kekurangan atau kejahilan yang ada pada diri kita, ya. Karena tadi itu manusia dengan beragam macam latar belakang, ya, terlebih bahasa Al-Quran adalah bukan bahasa ibu kita, bukan sesuatu hal yang mudah. Tapi bukankah Allah sudah janji tadi dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Quran. Ya, ini berbanding lurus tentu dengan kesungguhan kita. Namun ada faktor-faktor lain memang tidak bisa kita pungkiri. Faktor U diantaranya. Ya, belajar pada saat tua itu kan beda tentunya ya. Di saat ya dibandingkan saat kita belajar masih kecil, khususnya belajar Al-Quran. Yang penting prosesnya kita jalani, Bang. Ya, itu yang mudah-mudahan nanti bisa ya paling tidak menjadi hujjah di hadapan Allah. Saya udah berusaha ya Allah. Yang menjadi masalah, ya, dia sadar dirinya masih banyak kekurangan berkaitan dengan kemampuan membaca Al-Qurannya. Kemudian dia gak mau belajar. Dia betah dengan kesalahannya. Tapi kalau udah menjalani proses belajar, susah banget Ustadz. Pengennya si A tapi keluarnya A lagi. Pengennya H tapi H lagi. Alhamdulillah gitu ya. Nah, maka dalam hal inilah yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak membebani ya seorang hamba dengan sesuatu yang di luar batas kemampuannya. Yang penting dia sudah tunjukkan kesungguhannya untuk terus memperbaiki dan memperbaiki. Tapi karena kayaknya lidah ini udah kaku banget Ustadz. Tadi saya dengar Ustadz tuh, oh ya kayaknya gampang. Begitu praktek meleset lagi gitu ya. Nah, yang penting terus belajar. Jadi yang dinilai oleh Allah itu nanti adalah proses belajar kita nih. Makanya di situ syaitan kemudian menggoda kita. Sehingga dibuat kita nih gak istiqamah ketika belajar Al-Quran. Maka anak punya salah satu jamaah rahimahullah. Ya. Dulu saat masih agak lengang waktu anak ngisi kajian atau pengajaran tahsin, usianya 74.
sampai wafat beliau. Sampai wafat dia terus belajar tuh. Oh Masya Allah. Ya karena beliau sadar bahwasanya yang terpenting bagaimana beliau jalani proses untuk ya beliau nanti buktikan di hadapan Allah saya sudah belajar ya Allah. Paling tidak itu. Ya, naam. Ya tentu idealnya kita bisa maksimal dan alhamdulillah metode yang bisa memudahkan ya siapapun yang ingin bisa ya mengucapkan kalimat-kalimat ayat-ayat suci Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai ilmu tajwid ini kan semakin berkembang ya. Metodenya sangat banyak. Tinggal bagaimana kita memaksimalkannya dan istiqamah di dalam belajar. Ini yang susah dalam belajar Al-Quran. Ya, saat awal dibuka, Masya Allah pesertanya 60. Padahal jatahnya 30. Ustadz gimana Ustadz? 60. Nggak apa-apa, terima aja. Anda bilang. Ya. Padahal jatahnya 30. Ya, nggak apa-apa. Gimana Ustadz? Nggak apa-apa. Ntar juga ada seleksi alam. Dan ternyata benar. Ya kan? Sebulan pertama sisa 20. Tuh baru sebulan udah 20 kan. Jadi seperti itu. Jadi yang penting bang istiqamah ya bang ya. Istiqamahnya sekalipun kita masih salah terus insya Allah. Kesalahan seseorang yang terus belajar baca Al-Quran. Itu mendapatkan satu falahu ajran. Ya alladhi yaqra'ul Quran. Wa huwa syaqun alih. Wa yata'ta'u fihi. Ya falahu ajran. Ay kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang terus dia belajar dan belajar Al-Quran. Dan dia menemui kesulitan saat dia belajar. Ya, dan terbata-bata saat melafalkan. Apa kata Nabi? Baginya 2 pahala. Allahu Akbar. Makanya sebenarnya dahsyat banget nih. Ya, kita digolongkan dalam kategori sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Berarti kalau kita belajar Al-Quran, walaupun itu dari basic, dari Iqra, ini kan dalam rangka belajar Al-Quran, kita dimasukkan dalam kategori manusia terbaik, jemaah. Ya makanya hal-hal yang seperti ini menjadi motivasi kita untuk terus belajar dan belajar. Hasil tentu harapannya maksimal. Tapi ya tentu ya ini berkaitan juga dengan bagaimana kondisi kita, faktor U dan sebagainya. Yang penting proses belajar terus dijalani bang. Insya Allah ya kesalahan apapun yang kita lakukan di saat kita membaca Al-Quran. Jika belajar terus kita jalani, proses belajar terus kita jalani. Insya Allah itu bernilai pahala. Ya, taib. Kemudian lebih afdal mana antara hafal atau baca dengan tartil? Kita harus melihat kondisi diri kita. Ya, kalau kita termasuk orang yang memang belum memiliki kecakapan di dalam ya membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid, belum bisa baca Al-Quran secara tartil, maka ya yang harus diutamakan adalah kemampuan baca Al-Qurannya dulu. Karena kalau hafalan yang diuber, hafalannya jadi jelek jemaah. Ya, hafalannya nggak bagus nantinya. Ya, jadi dibenarkan dulu bacaannya sampai kemudian tartil, baru kemudian dia lanjutkan dengan hafalan. Ya, atau bisa juga karena hafalan juga penting ya. Ya karena ana juga pengen kualitas salat ana juga meningkat Ustadz. Jadi jangan sampai terus berkutat ya dalam lingkaran trikul gitu ya. Nah, mana pengen Ustadz ada tambahan ya. Gak apa-apa, tapi porsinya memang ya dititik beratkan kepada kemampuan membaca dulu. Ya ketika udah meningkat dan biasanya kan memang metode terbaik di dalam membaca atau belajar Al-Quran itu adalah talaqi. Ya, talaqi, musyafahah, berhadapan dengan guru. Ya, jadi tahu tuh bagaimana guru saat mengucapkan huruf ain, fa dan sebagainya, ya posisi bibirnya bagaimana dan sebagainya, ya sehingga bisa pas, ya sehingga bisa pas. Nah dari situ, ya sambil kemudian saat guru sudah mengatakan, oh iya kita tambah dengan hafalan selingan. Dan biasanya seorang guru yang sudah paham tentang keadaan muridnya, dia pasti akan memberikan porsi ya materi-materi yang sesuai dengan dirinya. Nah, jadi intinya lihat dengan kemampuan diri kita masing-masing. Jika memang kemampuan baca Al-Qur'annya belum memadai dari sisi ya kedisiplinan berkaitan dengan ilmu tajwidnya, maka bacaan yang tartil yang harus lebih dikedepankan, yang lebih dikedepankan dibandingkan hafalan. Taib, hafalan sekedarnya aja jemaah. Taib. Demikian. Ada lagi jemaah? Fadhol Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum, yang terlupakan Anda sampaikan. Ya bagaimana konsep kita beriman kepada kitab suci umat-umat terdahulu
Ya, konsep beriman yang pertama adalah kita membenarkan. Jangan kita dustai. Ya, kita benarkan semuanya. Iya, Injil itu kitab suci yang Allah turunkan. Taurat demikian, Zabur dan suhuf-suhufnya itu semua adalah kitab suci Allah yang pernah Allah turunkan kepada para utusannya. Namun ya, untuk yang lebih spesifik lagi bagaimana? Apakah kita juga perlu mengamalkan isi kandungannya? Tidak perlu. Ya, cukuplah kita memfokuskan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah penyempurna kitab suci sebelumnya. Ya. Jadi hanya sebatas mengakui, mengimani, membenarkan. Ya, benar. Jangan kita ingkari. Benar. Taurat kitab suci. Ya. Zabur dan sebagai kitab suci. Adapun yang selain itu kita nggak imani. Kan ada juga orang yang masih menyematkan kitab suci ya berkaitan dengan hal-hal yang tidak pernah Allah sebutkan. Di antaranya maaf weda dan sebagainya. Itu ya. Tapi kalau yang seperti ini kita wajib imani, tapi hanya sebatas mengimani, membenarkan, bukan mengamalkan. Kalau kaitannya mengamalkan cukuplah Al-Qur'anul Karim. Kalau Anda buat ilustrasi, ini metode at-taqrib bukan mempersamakan ya. Ini at-taqrib memudahkan pemahaman. Dulu kita punya uang kertas gopean, gope 500 yang gambarnya cover boy Ragunan. Ingat gak? Kayaknya seumur sama anak ingat ya, apalagi yang lebih tua ya. Nah kalau yang lebih muda kayaknya gak ketemu nih. Nah itu kan ada ya uang 500 rupiah yang gambarnya monyet. Nah taib. Kita akui itu. Dia adalah alat tukar yang pernah berlaku di negeri kita cintai. Yang sah. Tapi kalau untuk kita gunakan sebagai alat tukar di masa sekarang, gimana kira-kira? Nah, gak bisa. Antum mau beli permen ya, pakai uang itu aku cuma. Ya, antum dianggap antum salah zaman, Pak. Begitu ya. Nah, tapi kita benarkan ini pernah berlaku nih. Sebatas itulah keimanan kita terhadap kitab suci umat terdahulu. Kita imani. Kenapa demikian? Ya, karena memang Al-Quran sudah sempurna. Kita nggak perlu lagi. Jika sesuatu yang sempurna telah Allah hadirkan. Yang kedua, kitab suci umat terdahulu tidak dijamin keotentikannya dan bahkan memang telah mengalami berbagai macam perubahan. Di antara dalam surah Al-Baqarah ayat 79, kemudian Al-Maidah ayat 15, di situ Allah ceritakan bagaimana orang Yahudi, Nasrani merubah kitab suci mereka sendiri. Tuh, ya. Jadi yang kita imani yaitu hanya sebatas iya benar Allah turunkan kitab suci ini kepada para nabinya. Ya. Apalagi yang sekarang sudah mengalami berbagai macam penambahan, pengurangan, distorsi, pemutarbalikan fakta dan sebagainya. Jadi hanya sebatas kita membenarkan saja, bukan mengamalkan. Makanya aneh zaman sekarang orang berdalil pakai, Ustadz, ana mau tanya Ustadz, di dalam Matius, la haula wala quwata illa billah. Antum juz amma aja belum kelar, bicaranya Matius gimana? Ya, nah ya, jadi itu ya. Itu berkaitan dengan cara mengimani ya kitab suci yang pernah Allah turunkan. Terakhir mungkin. Baik, fadhal. Ayo. Nah. Suaminya menceraikannya, sedangkan dia sedang sakit dan dua anaknya dia dan hidup apa adanya dan harus tiap hari puasa Daud untuk menjaga kehidupan. Nah. Taib. Semoga Allah berikan kesabaran. Ya. Yang pertama tentu minta kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bagian dari takdir yang Allah telah tetapkan. Ya. Yang kemudian tentu permasalahan rumah tangga ini hal yang kompleks ya, apalagi sampai pada tahapan sudah dicerai. Nah, taib. Tentunya dia bisa meminta tolong kepada pihak ketiga. Ya, jika memang masih bisa disatukan lagi dengan jalan rujuk, maka rujuk. Tapi jika memang pada akhirnya harus berpisah, yakinlah. Selama kita tetap istiqamah, yakin, bertawakal kepada Allah, Allah tidak akan pernah membiarkan hamba-hambanya yang mengalami ujian berat seperti ini tanpa pertolongan. Cuma memang kuncinya sabar. Innan nasra ma'as sabr. Sesungguhnya pertolongan dari Allah ya berbanding lurus dengan kesabaran yang kita tunjukkan. Nah, seperti itu ya.
Taib, mintalah kepada Allah, bahwasanya cuma Allah yang bisa memberikan jalan keluar atas masalah apapun yang kita hadapi, termasuk problem-problem di dalam rumah tangga. Taib. Dan mudah-mudahan jika memang terjadi kezaliman, pihak-pihak yang melakukan kezaliman, Allah berikan hidayah untuk menyadari kezalimannya dan memperbaiki kesalahannya tersebut. Allah a'lam bishawab. Taib. Mudah-mudahan manfaat kajian kita di malam hari ini. Ana mohon maaf sekiranya banyak khilaf dan tentu kita mohon ampun kepada Allah. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yubarik.